Apakah itu Lorna? Qin Chen mengerutkan kening dan mengirim pesan langsung, Saroye, keluar dan lihat. Tuanku, apakah Anda sudah meninggalkan pengasingan? Saroye terkejut, tetapi segera mengikuti instruksi Qin Chen dan meninggalkan gua. Saat dia muncul di pintu gua, dia melihat Lorna berlutut di sana. Tuan Yerosa. Ketika Lorna melihat Yerosa, dia berbicara dengan tergesa-gesa dan penuh semangat. Dan air mata tiba-tiba mengalir dari sudut matanya. Melihat Yerosa lagi, ia sama bersemangatnya seperti melihat kerabatnya sendiri. Apakah itu kamu? Yerosa mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan di sini? Pada awalnya, Tuan Qin Chen menyelamatkan Lorna. Tetapi Lorna tidak menunjukkan tanda-tanda sama sekali. Sebaliknya, dia langsung pergi bersama bibinya. Yang membuat Yerosa tidak puas dengannya. Wajah Lorna membeku, mengingat tindakan aslinya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya sedikit. Menunjukkan sedikit rasa bersalah. Namun, setelah memikirkan situasinya, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Yerosa, saya pernah melarikan diri ke sini sebelumnya, jadi aku tidak bisa mempercayainya dengan mudah. Tidak ada yang ingin membawa masalah pada kalian berdua, jadi aku mengikuti bibiku dan pergi, tapi siapa yang tahu tanah suci Tai itu? Sebelum dia selesai berbicara, aliran cahaya tiba-tiba datang dari kejauhan dan muncul di dunia ini. Itu adalah penatua Gaolu dari tanah suci Tai. Melihat Rona berlutut di depan Yerosa, wajah Gaolu berubah menjadi jelek. Terbang di kota Nanyuan terlalu membatasi dan dia tidak bisa melakukan yang terbaik tepat waktu. Hentikan Lorna ini. Setelah melihat sosok Luolu, ekspresi Luona berubah drastis, dan matanya menunjukkan kepanikan. Kakak Ye, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Setelah kita berpamitan sebelumnya, aku tidak pernah menemukan kesempatan untuk bernostalgia dengan Kakak Ye. Aku benar-benar malu. Begitu Gaolu mendarat, dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Luosa dengan raut wajahnya. Tunjukkan senyuman. Kemudian dia berbalik untuk melihat ke arah Lorna dan memarahi dengan tegas, Lorna, tanah suci Tai kami memperlakukanmu dengan baik. Kamu diburu oleh masyarakat tengkorak dan tulang. Tanah suci Tai kamilah yang menerimamu. Aku tidak menyangka kamu untuk mengambil kesempatan ini mencuri langit dari tanah suci Tai-ku. Harta karun Tuan Li menyelinap keluar secara diam-diam. Suara gemuruh menyebar ke seluruh dunia dan bergema di banyak gua di sekitarnya, segera membuat khawatir banyak orang berkuasa yang tinggal di sini. Apa? Lorna ini mencuri harta tanah suci Motian Li dari tanah suci Tai. Sungguh sebuah keberanian. Semua orang sebenarnya terkejut dengan gerakan di sini pada awalnya. Setelah mendengar kata-kata Gaolu, mereka semua tiba-tiba menyadari dan mulai berbicara satu sama lain. Dengan teriakan yang tajam, Gaolu tidak berkata apa-apa, matanya dingin, dan tangannya yang besar langsung meraih Lorna di bawah. Lorna, kenapa kamu tidak kembali bersamaku dan mengakui kesalahanmu kepada Holy Lord? Demi bibimu demi aku, kamu bisa memohon belas kasihan dari Holy Lord dan membiarkanmu hidup. Ledakan. Telapak tangan yang menjulang tinggi menutupi langit dan matahari, menutupi Lorna sepenuhnya dalam sekejap. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak mencuri harta karun dari tanah suci Tai-mu. Tanah suci Tai-mu lah yang mengingini harta keluarga Luoku. Rona diselimuti oleh tangan besar yang menakutkan dan dia berbicara dengan ngeri. Dia melihat pada Yerosa dengan cemas, Tuan Yerosa. Mendengus. Mendengus dingin terdengar, cakar tajam Saroye terulur, dan mengenai tangan besar Lu pada saat kritis. Ledakan. Cakar yang gelap dan keras itu seperti batu abadi, tidak bisa dihancurkan, dan langsung menghempaskan tangan besar Lu.
Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan sesuatu di depan gua tuannya, Gaolu? Saroye mendengus dingin, dengan mata dingin. Ekspresi Gaolu berubah. Mengetahui latar belakang Saroye, dia tidak berani marah. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Saudaraku, aku tidak bermaksud melakukan apapun di gua Tuan Qin Chen. Sebenarnya wanita inilah yang mencuri properti itu. Tuhanku, Guru Suci Tanah Suci Tai. Jika Anda tidak membawa harta ini kembali, saya akan disalahkan." Ketika Guru Suci mempertanyakannya, dengan cara ini ada 100.000 kristal kaisar. Ini bisa dianggap sebagai permintaan maaf saya atas pelanggaran saya hari ini. Setelah saya membawa Lorna ini kembali, saya akan melaporkannya kepada Holy Lord dan meminta Holy Lord untuk datang sendiri. Bersama hadiah untuk memberi penghormatan kepadanya. Tuan Qin Chen meminta maaf. Sambil berbicara, Gaolu mengeluarkan harta karun luar angkasa dan memberikannya langsung kepada Saroye, tapi hatinya berdarah dan marah. 100.000 kristal kaisar bukanlah jumlah uang yang kecil baginya, tetapi untuk mengambil Lorna hari ini, dia tidak terlalu peduli. Begitu Lorna jatuh ke tangan Qin Chen, dia takut Holy Lord akan marah. Saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Bentak. Mengambil harta karun luar angkasa, Saroye menyapunya dengan kesadaran spiritualnya, dan sedikit sarkasme muncul di bibirnya, 100.000 kristal kaisar. Siapa yang kamu anggap remeh? Kamu bisa keluar. Tapi Luona ini, ekspresi Gaolu berubah. Di depanku, kamu masih ingin membawa orang pergi. Mengagumimu jika aku bisa melepaskanmu. Jika kamu tidak pergi, diam saja. Kurasa aku ledakan. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Saroye. Memenuhi udara ke segala arah. Kamu. Wajah Gaolu berubah jelek. Dia hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika tiba-tiba, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari arah belakang semua orang, dari area inti kota Nanyuan. Semua orang berbalik kaget, pupil mereka mengecil. Itu adalah area markas inti kota Nanyuan. Apa yang terjadi? Semua orang melihat ke tempat di kejauhan dengan tidak percaya. Di area inti kota Nanyuan, ledakan mengejutkan terdengar. Ledakan mengerikan itu memekakkan telinga. Bahkan di ruang tak berujung di kejauhan, ledakan itu terlihat jelas pada saat ini. Gerakan seperti itu mengejutkan seluruh pembangkit tenaga listrik kota Nanyuan. Ini jauh lebih menakutkan daripada Qin Chen menghancurkan markas tengkorak dan tulang. Meskipun masyarakat tengkorak dan tulang adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap teratas di kota Nanyuan, mereka bukanlah kekuatan utama dan tidak terletak di wilayah inti kota Nanyuan. Tapi tempat ledakan di depan kita sekarang menjadi bagian dari inti absolut kota Nanyuan, dan cakupan ledakannya beberapa kali lebih besar daripada masyarakat tengkorak dan tulang. Betapa menakutkannya ini. Di antara kerumunan itu, yang paling ketakutan adalah Kelu. Melihat tempat di mana ledakan terjadi, murid Gaolu mengungkapkan kengerian yang luar biasa. Apakah itu arah markas besar Tanah Suci Tai saya? Markas besar Tanah Suci Tai saya meledak. Dia ketakutan dan samar-samar merasakan sesuatu yang besar telah terjadi. Tuan Yerosa. Rona memanfaatkan kepanikan semua orang, segera berdiri, dan bergegas menuju Yerosa. Mencari perlindungan. Orang ini. Pupil Saroye menyusut, tapi dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, orang ini sepertinya memiliki rahasia besar, dan dia memiliki warisan dari pembangkit tenaga listrik teratas di laut alam semesta selatan. Tertarik pada orang ini. Tertarik pada warisan. Jadi Saroye hanya mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat terjadinya ledakan, seolah-olah sedang menonton drama. Pokoknya, jika Gaolu berani bergerak, persetan dengannya.
Di atas langit, rangkaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat ini. Pada saat ledakan di kejauhan, seluruh formasi pelindung kota Nanyuan dimobilisasi. Serangkaian-rangkaian cahaya yang luar biasa memblokir segalanya, memotong kota Nanyuan menjadi ruang independen yang tak terhitung jumlahnya, membuat orang kagum dengan teror kota Nanyuan. Dengan gerakan seperti itu, mungkinkah dua kekuatan besar terlibat? Saroye tampak berpikir, dengan senyum naif di bibirnya, tapi tidak apa-apa, itu bukan urusanku. Itu sesuatu, hehe. Senyuman di bibirnya belum hilang. Tiba-tiba, berdengung. Tiba-tiba, Saroye merasakan ruang di sisi dunia ini tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan hitam yang menakutkan tiba-tiba keluar dari kehampaan yang tak berujung dan turun ke sisi dunia ini dalam sekejap. Entah bagaimana bayangan hitam ini muncul. Begitu pelayan itu muncul, aura tak kasat mata menyelimuti dunia ke segala arah, seolah-olah telah menjelma menjadi dewa di dunia ini. Di kepala bayangan hitam, ada sepasang mata mati. Begitu mata ini muncul, mereka langsung menatap Saroye. Ledakan. Perasaan krisis tiba-tiba muncul di benak Saroye, dan aura tak terlihat menyelimuti dirinya, membuat seluruh tubuhnya kaku dan merasa tercekik. Dunia sepertinya jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, dan keheningan yang mematikan mengelilinginya sepenuhnya. Aku, siapa kamu? Tekanan jiwa dalam pikiran Saroye melonjak pesat, dan kekuatan darah di tubuhnya terbangun dalam sekejap. Nafas warisan darah yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya yang kaku bisa bergerak. Klan Komodo, sepertinya saya tidak salah mencari tempat. Suara dingin keluar dari mulut sosok hitam itu, dan matanya langsung tertuju pada Lorna. Dalam sekejap, tubuh Lorna membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan pikirannya diselimuti teror yang tak ada habisnya. Yang ini seharusnya Lorna. Bayangan itu mencibir, dan begitu dia mengangkat tangannya, Lorna ditembak ke arah pihak lain dengan ngeri, bahkan tidak mampu melawan. Biarkan dia pergi. Saroye meraung marah, dan sosoknya melonjak dalam sekejap. Cakar besarnya menamparkan bayangan hitam itu dengan ganas. Terjadi ledakan, kekosongan bergetar. Dan tangan besar Saroye seperti langit yang besar seperti langit yang besar. Dia sampai pada bayangan hitam. Jejak rasa dingin melintas di pupil bayangan hitam. Dengan sedikit lambaian tangannya, terjadilah ledakan. Tubuh Saroye bergetar hebat dan terhempas. Sisik di tubuhnya retak seperti cangkang telur yang rapuh, dan darah muncrat. Karena kamu anggota klan Komodo, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini, jika kamu berani menyerangku lagi, akhirnya tidak akan sesederhana itu. Bayangan hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Sambil memotret momen Lorna sesuka hati, dia menoleh dan melihat ke arah rumah Tuan Kota Nanyuan di kejauhan. Ledakan. Dari istana Tuan Kota, aura menakutkan naik ke langit. Dan tekanan tak berujung meledak, dengan cepat mengalir menuju tempat ini. Rumah Tuan Kota bergerak sangat cepat. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin, tapi kita tidak ingin terjebak di sini oleh Mo Yun Gubo. Bayangan hitam itu berbicara dengan tenang, dan aura luar angkasa yang tak terlihat bertahan di sekelilingnya, meraih Lorna dan hendak meninggalkan tempat ini. Namun, saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Lorna, yang awalnya terbang ke arahnya, suatu saat melepaskan kendalinya dan kembali ke Saroye. Di saat yang sama, seorang pria muda berjubah hitam dengan wajah tampan dan mata dingin muncul di depan Saroye pada suatu saat dan menatapnya dengan acuh tak acuh.